Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi, sekarang kita lagi keluyuran di depan salah satu gedung yang cukup menarik untuk kita ulas sedikit. Ya, namanya adalah Universitas Uppsala. Dan ini adalah salah satu bagian gedung untuk perpustakaannya guys, gitu. Dan seperti kalian tahu, mungkin kalian belum tahu, gua akan kasih tahu bahwa Universitas di Uppsala itu adalah universitas tertua di Skandinavia, berdiri atau beroperasi semenjak tahun 1477 guys. Wow, lama banget ya. Dan ada beberapa ahli kimia atau orang yang pernah berkuliah sini yang cukup terkenal, yang bernama Anders Celsius dan Engström. Dan ini juga menjadi universitas terbesar di Swedia guys. Dan banyak orang yang dari negara lain yang berkuliah di sini, termasuk Indonesia guys, gitu. Kalau Anders Celsius yang tadi itu siapa ya? Ya, dia adalah penemu untuk mengukur suatu suhu. Dan jika kalian bertanya Celsius itu, nah itulah dia penemunya. Dari Swedia ya? Ya, dari Swedia dia yang menemukan. Jadi kalau kalian bertanya di Swedia pakai apa sih? Pakai Fahrenheit atau Celsius? Udah pastinya pakai Celsius guys, gitu. Karena dia Anders Celsius itu berkuliah di sini dan dia yang menamakan itu juga di Swedia, gitu. Makanya gue suka kesel ya kalau ada orang Indonesia yang tanya sama gue kalau pakai Fahrenheit apa Celsius, karena Celsius emang dari negara gue. Ya, jadi gini, mungkin hanya orang yang belum tahu untuk tentang sejarah Celsius juga. Jadi dia mungkin hanya belajar di beberapa artikel aja ya, dan ternyata memang di Swedia gitu ada penemunya juga, Celsius, Anders Celsius gitu guys. Jadi jangan ragu lagi kalau kalian tanya ada orang Swedia pakai Fahrenheit atau Celsius, sudah pasti pakai Celsius guys. Pembangunan Uppsala Slot atau Puri Uppsala dimulai pada tahun 1560 pada saat masa pemerintahan Raja Swedia Gustav Vasa. 7 tahun berselang kemudian, yaitu pada tahun 1567, saat itulah terjadi pembunuhan Sture di sana. Putra dari Raja Vasa yang menjadi calon Raja Erik diketahui sebagai raja gila dengan maniak penganiayaan. Pembunuhan 6 orang termasuk 3 dari keluarga Sture. Pembunuhan itu sendiri dilakukan di ruang bawah tanah kastil. Erik ke-14 yang saat itu curiga terhadap semua orang dan menderita paranoia parah, memenjarakan para bangsawan dimanapun yang dia anggap atau mencurigai pengkhianatan. Dia curiga bahwa lingkaran di sekitar bangsawan keluarga Sture sedang merencanakan konspirasi melawannya. Pada tahun 1567, Erik memenjarakan para bangsawan yang dicurigai dan pengadilan tinggi memvonis mereka atas pengkhianatan tingkat tinggi. Mereka kemudian ditahan di Kastil Uppsala, di mana sebuah parlemen diadakan untuk mengkonfirmasi keputusan tersebut. Namun, pada tanggal 24 Mei 1567, Raja datang ke kastil di mana dia sendiri membunuh Niels Sture. Setelah itu dia bergegas keluar dari ruang bawah tanah dan memerintahkan Profesor Nasional atau Kepala Polisi Peter Gad untuk membunuh semua tahanan kecuali Tuan Sten. Peter Gad melakukan apa yang diperintahkan. Akan tetapi pada akhirnya ada 2 orang dengan nama Sten yang tersisa dan dia kemudian menjadi tidak yakin yang mana dari mereka menurut raja tidak akan dia bunuh, yaitu Sten Eriksson Lejon Hufvud dan Sten Spanduk Excelson. Karena itu dia menyelamatkan mereka berdua. Yang dibunuh adalah Svante Sture 50 tahun
dan kedua putranya Erik Sture 21 tahun dan Niels Sture 23 tahun, juga beberapa orang lain. Raja yang menderita penyakit mental melarikan diri ke hutan dan berkeliaran. Bingung dan juga dipengaruhi oleh ramalan astrologi, dia kehilangan kekuasaan untuk dan kesalahan atas pembunuhan Sturm ditempatkan pada Joran Persson Tegel. Pada tahun 1593, kastil ini menjadi tempat terjadinya reformasi. Reformasi itu adalah sebuah pertemuan besar di mana lebih dari 300 imam bertemu dan di mana pengakuan gereja Lutheran Swedia dikonfirmasi dan doktrin Katolik ditolak. Ya guys, gue sekarang di salah satu tempat yang cocok banget untuk lo yang sudah punya anak dan mau ajak mereka jalan-jalan. Ini ada Taman Pelesvansles atau dalam bahasa Indonesia si Pele tanpa buntut. Ya, itu ceritanya tentang seekor kucing. Dan si kucing Pele ini itu kucing dengan hati yang sangat baik. Jadi dia selalu sangat peduli tentang semua kucing lain yang ada di sekitar dia. Tapi dia juga sering dibully sama si Mons jahat dan sama anak buahnya Bill dan Bull. Jadi ceritanya ya itu agak lucu. Jadi gue sedikit lupa sebenarnya karena udah lama banget gue nggak nonton si Pelesvansles ini. Tapi dia ya emang berasal dari kota Uppsala. Jadi kalau kita baca bukunya atau kalau kita nonton filmnya, kita akan lihat banyak tempat-tempat yang ada di Uppsala gitu. Ya, dan serinya itu dari tahun kalau nggak salah 1939 gitu. Dan itu udah diterjemahkan ke banyak bahasa, tapi sayang sekali bukan bahasa Indonesia, tapi mungkin saja ada dalam bahasa Inggris. Kenapa? Nggak tahu namanya apa nih. Pekan pineh. Apa? Pekan pineh. Pekan pineh. Kacang sama coklat. Enaknya enggak? Enggak, tapi keras. Ini apa? Oh, ini Princess Torta. Kue Yang tradisional. mini ya? Yang kecil. Iya, yang mini, yang versi kecil. Biasanya kan ada yang kue besar gitu ya, untuk pagi sama ada 8 orang mungkin. Ini namanya kue egois. Jadi nggak bisa dibagi, cuma satu orang. Sorry ya. Patung Neken Polska. Patung yang dibangun pada tahun 1967 ini menggambarkan Neken dari mitos Skandinavia yang merupakan roh air laki-laki yang memainkan lagu-lagu mempesona pada biola, memikat wanita dan anak-anak agar mereka tenggelam di danau atau sungai. Musik Neken yang memikat paling berbahaya bagi wanita dan anak-anak, terutama wanita hamil dan anak-anak yang belum dibaptis. Dia dianggap paling aktif selama malam Midsummer, malam Natal, dan pada hari Kamis. Ya guys, di sini kita mau berterima kasih kepada teman kita yang berada di kota Uppsala, yaitu Kak Lulu. Terima kasih telah menjadi guide kami selama kami berkunjung di kota Uppsala. Dan Kak Lulu mempunyai channel yang bernama Nuzulul.
Dia juga seorang YouTuber dari Indonesia yang tinggal di Uppsala. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Nuzulul. Thanks guys.